Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengembangkan kasus pedofilia dengan korban 4 anak berusia 10 tahun di sebelah ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedofilia dan pedofil. Pedofilia adalah kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan kalau pedofil, pencabulan anak. Jika dia sudah melakukan kontak atau tindakan seksual terhadap anak, disebut pedofil. Pengertian pedofilia juga merupakan gangguan parafilia di mana seseorang memiliki dorongan kuat dan fantasi seksual tentang anak-anak prapuber. Pedofilia juga sering diasosiasikan dengan perilaku seks sama laki-laki. Padahal ada pula perempuan pedofil. Pencabulan anak antara laki-laki homoseksual dan antara perempuan laki-laki heteroseksual adalah cara memahami pedofilia yang salah. Tidak ada kaitan ketertarikan dengan sesama atau lawan jenis pada pedofilia karena ketertarikan mereka terfokus pada anak-anak. Penyebab pedofil di antaranya yang pertama, kelainan otak. Kelainan otak itu mungkin terjadi saat bayi atau dalam kandungan ketika otak sedang berbentuk. Namun, gangguan stres pasca trauma juga bisa menyebabkan kelainan otak. Demikian juga dengan pengalaman traumatis di awal kehidupan. Yang kedua, perbedaan neurologis. Perbedaan neurologis lain yang ditemukan pada para pedofil adalah cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibanding kebanyakan orang lain. Umumnya, semakin rendah tingkat kecerdasan seseorang pedofil, semakin mudah korban yang disukainya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Selain faktor fisiologis, faktor lingkungan juga turut berperan dalam terbentuknya pedofilia. Ada banyak kontroversi mengenai apakah seseorang yang pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecilnya akan tumbuh dengan perilaku seksual menyimpang. Statistik menunjukkan bahwa secara umum lebih banyak orang dewasa dengan perilaku seksual menyimpang pernah mengalami pelecehan seksual sewaktu mereka masih anak-anak. Yang keempat, yang terakhir, ada masalah tumbuh kembang. Sebanyak 61% pedofil pernah tidak naik kelas saat mereka masih bersekolah. Seperti disebutkan sebelumnya, penelitian menemukan bahwa pedofil cenderung ber-IQ lebih rendah daripada orang lain. Dan masalah tumbuh kembang ini sama seperti kelainan pada otak, yang dimana memiliki pengalaman traumatis di awal kehidupan. Faktor dari pedofilia yaitu yang pertama, memiliki trauma karena pernah mengalami pelecehan seksual ketika usia anak-anak. Yang kedua, mengalami gangguan pada perkembangan saraf, otak, atau kelainan hormon. Yang ketiga, pernah mengalami cedera di kepala di usia kurang dari 6 tahun. Yang keempat, memiliki orang tua terutama ibu yang mengalami gangguan psikiatri. Dan yang kelima, memiliki IQ yang rendah. Pelaku pedofilia memiliki gejala yang diantaranya yang pertama ada menunjukkan perilaku dekat dan akrab dengan anak secara tidak wajar, menyukai tontonan video pornografi dengan objek anak-anak, kerap melakukan perilaku seksual kepada anak misalnya membuka pakaian, suka memperhatikan anak-anak yang menjadi target, gemar melakukan kontak fisik dengan anak misalnya menyentuh tangan, wajah, rambut, hingga akhirnya organ kelamin mereka. Terus juga lebih suka menyendiri atau menjadi antisosial, dan juga beberapa ditemukan bahwa pelaku pedofilia mengalami penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang. Masuk ke bagian pencegahan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, apakah pedofilia ini bisa dilakukan pencegahan? Jawabannya adalah ya, tentu saja. Pedofilia ini bisa dicegah. Dengan cara apa? Dengan memberikan edukasi seksual pada anak-anak sejak dini. Sebaiknya, orang tua tidak menganggap pendidikan seksual adalah hal yang tabu untuk anak. Jadi, anak bisa menentukan sikap terbaik ketika harus berurusan dengan pelaku pedofilia. Misalnya, ibu memberitahu anak bahwa bagian tubuh anak tidak boleh disentuh oleh orang lain selain ibu dan ayah. Lalu,
pastikan anak tidak mudah dekat dengan orang dewasa yang baru ditemuinya. Segera menjauh apabila orang dewasa sudah mulai menawarkan sesuatu pada anak. Oke teman-teman, gimana nih menurut kalian pembahasannya? Cukup menarik bukan? Nah, kalau kalian punya pendapat lain atau info-info menarik seputar pedofilia, silakan tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching and see you in the next video. Bye.